itu lebih cepat lagi, cuman ya konsekuensinya mungkin udah di delay gitu, karena tadinya kan kita riwayatnya riwayat orderan lain, sedangkan kita cuman nyari GoFood, itu lawannya sama prioritas-prioritas semua gitu. Jadi emang harus sabar kalau misalkan nggak pengen merubah. Cuman oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Video kali ini kita mau ngebahas soal gimana caranya supaya akun GoSend atau akun GoRate ingin merubah menjadi akun GoFood gitu ya. Jadi saya mau menjelaskan eh, gimana caranya supaya intinya menjadi akun prioritas GoFood. Secara detail nanti kita mau jelaskan. Jadi bagi kalian yang penasaran atau bagi kalian yang pengen merubah akunnya menjadi akun GoFood, simak video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel ini, bisa subscribe dulu supaya nggak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Nah, terima kasih ya bagi teman-teman yang udah subscribe channel ini. Jadi kita mau menjelaskan ya, ini sesuai dengan pengalaman saya di lapangan, dan kebetulan hari ini atau saat ini akun saya lagi berada di prioritas GoFood. Kalau kalian mengikuti video-video sebelumnya, mungkin ada yang tahu ya bahwa akun saya itu tadinya emang GoFood, cuman berubah lagi ke GoSend, sekarang berubah lagi ke GoFood. Jadi nggak terus menerus, misalkan akun GoSend terus atau GoFood terus, tergantung dengan kita maunya kemana gitu, bisa dirubah-rubah sebetulnya gitu ya, kalau kita tahu caranya gitu. Ada juga yang saya mending GoRate aja ya, nggak apa-apa gitu, karena GoRate juga cepet dapat uangnya gitu kan. Lagi pula kalau misalkan salah titik, kita bisa nanya ke konsumen kalau misalkan akun GoRate ya. Cuman dari ketiga layanan tersebut itu ada plus minusnya pasti. Jadi ya kita sekarang mau ngebahas dulu soal GoFood gitu ya. Ya di apa, mungkin ya pastilah ada minusnya untuk akun GoFood, cuman kalian pasti udah tahu lah apa aja minusnya ya. Ya mungkin kita sebutkan satu. Minusnya mungkin lama ya, lama menunggu, atau mungkin suka bayar parkir, itu aja sih. Gosen juga suka bayar parkir juga. Kalau misalkan dia ngambilnya di mall, kirim ke mall ya sama gitu ya. Oke. Jadi langsung aja kita bahas ya gimana caranya supaya akun kita menjadi prioritas GoFood. Sebetulnya kalau menurut saya cuman satu cara sih untuk menjadikan akun kita itu menjadi prioritas GoFood gitu ya. Satu cara itu adalah dengan memperbanyak riwayat GoFood di akun kita gitu, karena ya lagi-lagi sistem sekarang itu ngelihat dari riwayat kita kebiasaan ngambil apa, itu yang bakal cenderung sering masuk ke akun kita gitu. Nah, terus gimana caranya kita memperbanyak riwayat GoFood sedangkan tadinya itu GoRate? Otomatis kan nanti masuknya tetap GoRate, atau mungkin teman-teman ada yang GoSend ya tetap masuknya GoSend gitu ya. Nah, cara yang pertama adalah ini saya udah susun supaya lebih rapih gitu ya. Kalau biasanya kan saya ngomong ya udahlah langsung. Kalau ini saya catat supaya lebih maksimal gitu ya. Yang pertama adalah, ini langkah pertama banget ya, itu teman-teman hapus data dulu gitu ya sebelum memulai untuk merubah riwayatnya gitu ya. Pertama hapus data dulu. Kalau misalkan teman-teman udah hapus data, nah kalian yang kedua ya, keluar di jam-jam yang rame GoFood gitu ya. Maksudnya kan ada jam-jam yang rame GoRide gitu kan. Terus ada juga yang rame GoFood. Itu suatu yang berbeda ya. Kalau misalkan jam rame di GoRide itu kan cenderung habis subuh sampai jam berangkat kerja gitu kan. Itu yang rame GoRide. Tapi kalau misalkan rame GoFood itu berbeda gitu ya. Biasanya dia di makan siang atau mungkin malam gitu. Jadi kalau misalkan menurut saya, kalau misalkan kalian benar-benar pengen merubah akun, mungkin kalian bisa keluar di saat rame GoFood, mungkin sekitar jam 11 siang gitu ya. Itu lagi rame-ramenya jam 11 siang sampai jam 2 siang gitu ya. Kalau lagi maksimal banget sih pas 12 siang gitu ya, jam 12 siang itu lagi maksimal ramenya. Tapi ya itu paling minusnya ya kadang suka antri sih kalau misalkan GoFood gitu ya. Tapi kalau misalkan
kalian keluarnya tetap pagi, apalagi keluar jam tujuan, itu kemungkinan besar Goret masih mendominasi kalau misalkan akun kalian itu yang tadinya Goret ya, atau mungkin kalau misalkan tadinya Gosen keluar mungkin jam 8 ya tetap bakal dapetnya Gosen terus gitu ya. Jadi emang harus ada perubahan sistem kerjanya gitu kalau misalkan pengen merubah riwayat. Atau mungkin malah dulunya saya kalau misalkan kepengen merubah jadi GoFood, saya bukan keluar siang karena meskipun kita keluar jam 12 misalkan itu kan lagi rame GoFood tuh. Tapi itu kan Gosen juga masih rame. Jadi bisa kayak apa ya? Ada perlawanan dari Gosen juga. Jadi tetap bisa masuk Gosen juga. Kalau misalkan benar-benar kepengen kalau lebih maksimalnya itu malah keluarnya itu pas mungkin jam 5 atau maghrib gitu karena di saat itu Gosen udah nggak ada gitu ya. Nah, jadi mungkin lebih maksimal keluar malam sih. Saya juga kemarin waktu merubah akun dari GoFood sekalian, itu saya keluarnya emang ramenya itu malam. Terus akhirnya sekarang akunnya jadi berubah Gosen. Nah, maksudnya berubah dari GoFood. Nah, GoFoodnya juga ini udah cukup gacor gitu ya. Kalau misalkan kalian kepengen dapat orderan yang lebih banyak, mungkin tinggal ngebit lebih lama lagi. Intinya kan kita nggak nunggu orderan masuk itu lebih lama. Mungkin kalau misalkan sejam cuma dapat 2 order itu bukan berarti akunnya anyep atau gagu, tapi lebih ke mungkin restonya yang lama gitu ya. Nah itu yang eh, poin kedua ya, yang keluar di jam sibuk GoFood gitu ya. Terus ke yang ketiga, jangan pernah cancel GoFood ya. Ini maksudnya kan kalau misalkan kita dapat GoFood maupun misalkan deket atau jauh itu jangan sampai di cancel. Kadang juga kan ada yang orang kepengen GoFood yang 8 ribuan aja biar dapat bonusnya gede, atau mungkin nyari yang long tripan aja. Kalau long tripan mungkin lebih condong ke Gosen ya, jangan ke GoFood kalau menurut saya. Kalau kalian kepengen yang long tripan itu lebih ke Gosen. Jadi GoFood itu cenderung tripnya itu pendek-pendek gitu. Jadi jangan sampai cancel. Kalau misalkan ini ya masuk ke poin keempat sih sebenarnya ya. Kalau misalkan ada orderan lain itu boleh di cancel dengan catatan jangan terlalu over kalau menurut saya. Kalau kalian takut akunnya menjadi gagu gitu. Kecuali kalau misalkan kalian udah punya bekal untuk sebulan, misalkan saya mau udah punya bekal sebulan, saya mau pakai cara yang ekstrim supaya langsung berhasil ke GoFood, ya itu nggak masalah. Apapun orderan selain GoFood bisa di cancel. Dapat Gosen, Goret, Gosop, Gomart udah cancel aja, kecuali GoFood yang diambil itu lebih cepat lagi. Cuman ya konsekuensinya mungkin udah di delay gitu karena tadinya kan kita riwayatnya riwayat orderan lain, sedangkan kita cuman nyari GoFood itu lawannya sama prioritas-prioritas semua gitu. Jadi emang harus sabar kalau misalkan kepengen merubah. Cuman kalau misalkan kepenginnya yang penting dapat uang ya apa aja ambil sih, jadi nggak perlu harus prioritas gitu ya. Nah itu yang poin keempat. Terus kita mau ke poin yang kelima. Poin kelima adalah usahakan saldo GoPay-nya itu selalu selalu ada gitu ya, jangan sampai minus. Meskipun kalau minus kita tetap dapat orderan, tapi cenderung lebih lama untuk mendapatkan orderan. Jadi kalau menurut saya sendiri pribadi menyarankan supaya saldo GoPay-nya selalu ada, atau lebih bagus lagi kalau misalkan saldo GoPay-nya itu tinggi ya, atau mungkin minimal itu ada 100 ribu gitu ya. Kalau misalkan di bawah 100 langsung top up lagi, itu lebih cenderung lebih gacor lagi nantinya kalau menurut saya. Apalagi pernah ngobrol juga sama pihak dari Gojek, kalau misalkan kita mau ngebit itu usahakan top up dulu ya saldo GoPay-nya. Sebelum ngebit ya, sebelum klik on kita top up dulu. Nanti perkara mau ditarik lagi ya nggak apa-apa. Yang penting awal-awal kita mau on itu top up lah, jangan sampai minus gitu ya. Nah itu usahakan masalah GoPay ya. Terus kita ke poin yang keenam, atur modal itu minimal 100 ribu ya, jangan terlalu besar. Tujuannya kan kita kadang ada yang GoFood tapi atur semua itu nggak apa-apa kalau misalkan akun udah jadi prioritas atau udah kebentuk, atau mau atur 50 ribu pun nggak masalah kalau udah kebentuk. Meskipun kita atur 50 ribu kita tetap dapat orderan di atas 100 ribu itu masih bisa. Cuman untuk awal-awal saya menyarankan sih aturnya 100 ribu aja. Tujuannya supaya gosop nggak masuk. Kalau gosop dia kan emang sesuai ya, sesuai dengan peraturan modal kita. Kalau misalnya kita atur 100 ribu ya yang masuk bisa jadi di bawah 100 ribu, tapi
nggak pernah dapet yang di atas 100.000. Tapi kalau misalkan kita atur semuanya ya udah bakal masuk banyak gitu ya. Saya pernah dapet 700 ribuan gosop gitu ya, malah banyak banget barangnya, jadi malah susah lah bawanya gitu, karena berapa kardus kan 700.000 bawa susu waktu itu. Jadi usahakan jangan terlalu gede ya ngaturnya, karena nggak gede juga kalau GoFood itu tetap bisa masuk gitu ya. Nah, terus kita yang terakhir, usahakan jangan bawa helm. Nah, ini sebenarnya opsional ya. Jadi teman-teman bisa boleh bawa atau boleh enggak juga gitu ya. Kalau misalkan tadinya akun Gosen mungkin nggak usah bawa, nggak apa-apa. Kalau misalkan tadinya akun GoRate, nah ini sih agak susah karena nanti tetap banyak akun GoRate dulu yang masuk gitu ya. Jadi mungkin awal-awal bakal susah karena bakal, kan setahu saya juga ya, riwayat akun GoRate itu kuat banget ya. Saya dulu waktu dari GoRate pindah ke GoFood awal-awal itu meskipun udah kebentuk ada 1-2 tetap yang masuk GoRate, meskipun nanti akhirnya karena saya nggak ambil sekarang udah jarang yang masuk ya. Cuman kalau hujan tetap suka ada yang masuk gitu. Cuman bagi teman-teman yang akunnya udah kebentuk, jangan sampai terkecoh atau jangan sampai tergiur ya dengan trip-trip misalkan GoRate yang aduh deket banget cuman setengah kilometer saya ambil aja, itu malah bakal ngerusak riwayat lagi ya. Nah, jadi mungkin itu aja video kali ini soal gimana caranya merubah akun menjadi prioritas GoFood gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nyimak video ini, semoga berhasil, dan jangan lupa bagi teman-teman silahkan klik komen ya. Komen di kolom komentar, mungkin ada masukan atau mungkin ada tambahan dari teman-teman yang udah mungkin berpengalaman gitu ya. Oke. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.